Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan. Saya adalah Sabahan Trader. Bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, selamat datang dan jangan lupa guys tekan butang subscribe dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload seterusnya. Jadi kalau kamu suka video saya, kamu boleh share kepada kawan-kawan dan sama-sama kita belajar ilmu forex trading. Oke guys, so video kali ini adalah weekly analysis di mana saya akan berkongsi analisis untuk minggu hadapan 13 September hingga 17 September. So dalam 9P ya. So saya akan coba buat analisis 9P dan minggu ini kita profit hanya 3P dan kita loss 3P ya untuk analisis minggu ini. Jadi untuk tidak buang masa, mari kita teruskan dengan Eurocat. Pergerakan price adalah uptrend, oke? Yang kita nampak, oke, so kita nampak price adalah uptrend kan. Jadi untuk uptrend, so saya expect kita akan membuat buy saja, tidak membuat sell. Jadi di sini berlaku setup QM dan kita ada juga MPL sini dan QM kita ada di sini tapi telah di break sebanyak 2 kali. Jadi QM ini tidak valid lagi dan yang supply zone yang 2 candlestick ini, aggressive candlestick ini adalah mewakili kita punya QM, tapi di sebelahnya adalah kita punya head. So kita untuk setup QM tidak valid tidak valid. Jadi price sudah sekarang price berhenti di sini sampai di QM kita yang tidak valid. So kita expect price akan membuat penurunan daripada sini ke sini ya, di dalam base kita nih, dan kita expect price akan membuat kenaikan di sini. Oke, so price mesti membreak kita punya higher high. Oke, price mesti wajib membreak kita punya higher high. Oke, so di sini kita ada solo candlestick bearish ya. Ada. Jadi kita boleh expect kita punya stop loss. Kita boleh expect price akan tidak melebihi kita punya higher low di area sini ya. Jadi kita akan ukur berapa daripada contohnya daripada ujung base nih berapa pips, 50 pips. Jadi kita boleh cari lagi inisiatif masuk di H4. H4 di sini tiada. Kita masuk M30. Oke, M30. So kita boleh turunkan kita punya base sampai di shadow nih ya. Kita boleh ambil 1 biji ya. Kita punya base di sini. So M30 dan daily kita nampak price sudah sedang membuat kenaikan betul lah. Oke. Masuk H1. Oke, kita akan entry di area sini. Di mana-mana saja janji masuk dalam base. Contohnya kamu akan entry di sini. Janji masuk dalam base. Kamu masuk time frame H1, kamu boleh nampak base ini, kamu tandakan saja, oke? Jangan malas-malas. Oke, so sampai di sini dan sampai sini. Kita punya stop loss, kita boleh expect price tidak melebihi daripada kita punya lower low. Oke. So kalau price mantul sampai di sini, price naik sampai di sini dulu baru price turun. Jadi kita akan masih follow kita punya setup untuk buy limit. So kita akan buat buy limit di sini untuk Eurocat ya. Buy limit untuk Eurocat. Jadi saya harap kamu paham dan boleh. Dan kita ada 3 sini dan sini di bawah lower low kita nih, higher low. Sorry. Ini di bawah higher low kita adalah kita punya SL. Stop loss kita. SL kita di sini mestilah di demand zone SL kita untuk buy dan profit kita mesti kita expect ngam-ngam ataupun cun-cun di higher high. Boleh.
Banyak kalau kita expect di shadow boleh, untuk TP boleh, tapi itu adalah TP yang kedua. Oke. Jadi TP yang pertama kita, contohnya kita entry di tengah-tengah, so kita sudah profit sebanyak 92. Oke. Jadi kalau kita expect price sampai sini saja, kita punya TP, kita expect kita dapat 100 pips ya. Kalau kita expect price sampai sini, kita boleh dapat 108 pips. So dari kamu saja. So di sini kita punya TP yang pertama, TP kedua, dan TP ketiga. Jadi saya sarankan selalulah tengok price action. Kiranya price mampu tembus, kita boleh ambil break even, letakkan break even lah. Oke, so ini untuk EuroCAD. Jadi saya screenshot dulu supaya saya boleh nampak lah. Screenshot supaya saya boleh nampak result dia untuk minggu hadapan punya. Oke, so saya screenshot untuk EuroCAD lah. Minggu lalu kita profit sebanyak 80 lebih pips. Minggu ini kita profit sebanyak 80 lebih pips ya. Oke, so saya harap kamu paham Saya harap kamu paham weekly analysis ataupun kita punya analisis untuk EuroCAD. Jadi kita akan teruskan dengan USD Kanada. Price sudah tembus di sini. Apabila price tembus di sini, kita hanya boleh menanti price sampai di area sini. Oke. Price sampai di area sini. Oh, kalau price tembus, sudah pasti price akan tembus di area sini ya. Price akan tembus di area sini. Kita punya higher high. Higher high kita di sini, price mesti tembus. Kalau price tembus itu berarti kita punya entry di sini tidak valid lagi. Tapi kita masih tandakan saja. Tapi price pasti akan membuat penurunan. Oke, apabila price membuat penurunan, kita boleh saja expect price sampai di area sini. Di area sini untuk kita membuat buy ya. Dan kita boleh expect price akan sampai di sini. Oke, expect price sampai sini aja. Oke, so kalau kita expect price sampai sini, kalau price tembus kita boleh entry sini, dan kalau price tembus di sini kita boleh cut profit, cut loss di sini, dan kita entry di sini. Pas itu kita expect price akan mantul, mestilah melebihi kita punya low, higher low. Oke. So TP kita di area sini. TP kita ada dua TP juga. TP kita ada dua, ini TP yang pertama dan TP yang kedua mestilah melebihi kita punya higher low. Shadow punya, kita punya shadow lah. Jadi untuk TP yang pertama, kalau kita entry di atas, itu kita hanya dapat 100 pips. Untuk TP yang kedua kita dapat 140 pips. Oke. Kita punya stop loss, mestilah di bawah RB kita. Mestilah di bawah RB demand zone kita nih. Oke. Demand zone. Itu ini TP yang kedua. Oke, ini kamu just masuk just buka time frame H1 dan kamu lukis, belajar lukis ya, kamu boleh improve cara kamu trading sendirilah. Oke, so begini ya untuk kita punya weekly analysis untuk USD Kanada. Seperti biasa kita perlu screenshot dulu. Oke, so saya harap kamu paham jadi kita akan teruskan dengan NZD Kanada. Jadi kita akan masuk NZD Kanada, kita follow trend kita tengok H1, H4 masih uptrend, H1 so seperti inilah, betul lah. Oke, so kita just follow di area sini, kita cari base yang cantik, kita ada base ini ya, base untuk swap zone. Oke, kita base untuk swap zone kita di area sini, kita boleh expect price akan turun price akan turun di area base kita nih. Sama ada kamu mau entry di shadow kah atau di body kah, atau di bawah kah, dari kamu saja. Kamu tunggu di mana saja price, bergantung dengan pergerakan price. Oke. Jadi kalau macam saya akan tunggu di atas, di bawah. Jadi kalau tengok price lagi lebih laju, so kita akan open entry di atas, di bawah dahulu lah. Pas itu kalau price naik baru kita akan open order apabila price membuat kenaikan semula.
Jadi saya expect price akan buat penurunan, masuk di dalam base kita, dan price akan naik dan mesti melebihi kita punya higher high. Oke. Ada TP di sinilah untuk higher high kita. Dan kita mesti ada stop loss juga dan buy limit ah. Jadi saya harap kamu paham nih setakat ini. Oke. Dan apabila price turun kita akan entry. Oke. Apabila price turun kita akan entry dan kita just tunggu price di area sini saja sebab ini adalah RB untuk buy limit. Oke. Dan di mana stop loss kita? Stop loss seperti biasa mestilah di demand zone, sama ada di shadow ini. Kamu boleh expect di shadow sini ataupun di area sini, sama saja. Janji di demand zone. Traffic light kita. So ini adalah SL dan ini adalah SL kita. Sampai di sini. So 51. Dan berapa kita punya stop loss? 23 di bawah nih. Kalau di atas sedikit nih hanya 15 pips. Oke, so sangat-sangat kecil lah. Oke. Jadi kita expect price ini. Di sini SL kita, di sini buy limit kita, dan di area sini kita punya TP. Kita screenshot dulu. Jadi kita akan teruskan dengan P yang seterusnya, yaitu XAUSD atau gold. Jadi apabila price sudah membreak, kita seperti biasa akan berlaku swap zone. Swap zone apabila berlaku swap zone, kita akan expect price akan sampai di area sini ya. Ini adalah kita punya RB untuk buy. Apabila berlaku swap zone, ini adalah RB untuk sell. Oke. Jadi kita tunggu price di area sini. Kamu just masuk dalam time frame H1. Kamu ambil base di area sini. Base di area sini ya. Kamu ambil base di area sini dan kamu marking pakai horizontal line, dan kita expect di sinilah kita punya base entry. Jadi sekarang kita hanya membuat sell saja. Jadi expect price akan mantul naik ke atas sini, janji masuk dalam base, dan price akan membuat penurunan. Oke. Di dalam time frame H4 price kemungkinan akan membuat flag kemungkinan akan membuat flag. Kita akan buat sell limit. So di area sini dalam base ini adalah sell limit kita, dan kemungkinan juga price boleh tembus di area sini ya. Di mana base ini adalah base kita yang besar. Kemungkinan price boleh tembus juga di area sini. So kamu kena hati-hati kalau di area sinilah. Oke, kejap saya tanda dulu. Untuk XAUSD kita boleh buat sell sekiranya price tembus di sini, kita boleh expect, kita boleh entry di sini dan kita boleh entry di sini, sebab ini adalah ruangan untuk price mengambil order juga untuk membuat penurunan. Jadi kemungkinan kita boleh entry di sini juga, tapi kita hanya boleh ambil profit yang kecil lah. Apabila sampai traffic light, kita akan close profit tapi kita boleh expect price sampai di area sini, masuk dalam base kita nih, dan price akan buat penurunan. Oke. So, di mana SL kita untuk entry sini, kita boleh expect price akan sampai di sini SL. Ini SL kita lah untuk sell limit sell limit, dan kalau di area sini letak di area sini sajalah, kecil-kecil saja. Oke. Di area sini saja. Oke dong. Jadi janji kamu ada stop loss. Kalau kena stop loss, so price akan kemungkinan akan naik, sebab kita boleh entry sell di sini dan di area sini. Tapi apa yang pasti price mesti membuat penurunan. Jadi kalau kamu ini jenis orang yang hold floating, boleh kamu hold floating Kamu hold floating daripada entry sini ke sini ya. Oke. So kita tengok price, sama ada price akan mantul naik ke atas sampai di sini ataupun sampai di sini. Jadi kalau saya tengok price kemungkinan besar price akan sampai di sinilah. Kemungkinan besar price akan sampai di sini. Kita boleh entry, kalau price laju kita boleh entry dari atas dulu jangan entry di bawah.
baru price turun. Oke, so untuk SL kita kita punya take profit, kita boleh entry di demand zone sini aja. Untuk TP kita tidak boleh demand terlampau jauh. Oke, boleh saja meneruskan, tapi untuk TP yang pertama kita boleh ambil di bawah-bawah sini saja. Jadi kita akan teruskan dengan P yang seterusnya, yaitu GBP USD ya. Kita expect price akan sampai di sini dan kita akan membuat sell lah. Kita akan membuat sell di sini. Jadi masuk dalam base di mana-mana saja kamu mau letak, janji masuk dalam base. Tapi sebelum itu price akan menjunam sini. Pas itu baru price naik. Pas itu baru price membuat penurunan. So di sini kamu boleh coba-coba untuk buat buy, boleh. Dan take profitnya masih di dalam sell limit kita, base sell limit kita, ini TP kita untuk buy limit. Dan kalau kita membuat sell, TP kita mestilah berada di base untuk buy limit, ini TP kita. Oke. Kalau sell, price mau tembus, price akan tembus sampai di area sini ya. So dari sini ke sini price akan tembus di area sini. Kita boleh letak, kita punya take profit 1 untuk TPS dia, dan 2 ini adalah take profit kita. Dan di sini juga lah kita buat buy limit buy limit kita. So, agak tersusun sedikit lah untuk GBP USD punya setup nih. Oke, kita boleh saja expect price akan membuat QM, tapi kamu kena ingat QM perlu ada satu sebab kenapa kita entry di sini, sebab kita ada QM trap di sini ya. So kita boleh expect price sampai di area sini, tidak mengambil kita punya QM di area sini. Oke. So sampai begitu saja, kita screenshot dulu. Euro USD. Euro USD agak kalut sedikit. Tapi price pasti akan naik dan membuat penurunan. Itu sajalah. Kita akan nampak dari dulu base yang paling cantik. Yes. So kita ada base di sini. Kita ada base di sini dan kita expect price akan naik. Price akan naik. Dan sampai di mana price akan naik? Kemungkinan price akan sampai sini. Oke. Dan kemungkinan juga price akan sampai di area sini. Kita ada RB untuk buy dan kita boleh entry sell limit di sini 2. Boleh entry sell limit di area sini. Dan kita juga boleh expect price sampai di sini saja. Ya. Tapi saya expect price kita sekarang kita boleh entry buy. Kita tengok price naik sampai sini. Kita expect price akan sampai di atas lah. Kita buat marking dulu sell limit. Price boleh sampai sini dan price boleh sampai sini. Jadi coba-coba kita expect price akan sampai di atas. Tapi kita kena buat buy limit juga di sini. Sama macam gold lah. GBP USD. Kita boleh expect price akan buat buy limit di sini. Oke. Janji price masuk dalam base ini kita akan buat buy limit. Dan kita expect price akan mantul di atas sebanyak 49 pips. Dan untuk TP buy limit kita, TP kita di area sini untuk buy limit. Jadi untuk sell limit sama saja, TP kita mestilah di area sini. So kamu pilih MP mana yang kamu rasa sesuai untuk kamu follow. Kalau kamu mau follow, dan jangan lupa filter, filter sendiri ya analisis ini. Oke, so kita expect price akan naik dan price membuat penurunan. Dan SL kita di mana? SL kita boleh letak di area sini lah. Lebih selamat kalau kena
SL2, so itu bermakna price akan membuat trend yang lain lah begitu. Saya harap kamu paham. Jadi saya akan seperti biasa kita mestilah screenshot supaya kita punya ada rujukan. Kita masih ada lagi USD JPY. Oke, USD JPY di area sini. USD JPY ini kita analisis, kita masuk di time frame H4. Sebab pergerakannya sama saya sebenarnya. Oke, so kamu nampak base di belakang nih, saya harap kamu nampak base di belakang nih untuk time frame H4, dan di sini berlaku satu flag descending ascending. Oke, so kamu nampak nih satu di sini dan satu di sini. Oke. Jadi apa yang kita akan buat? So kita mesti membuat sell untuk USD JPY downtrend. So kita expect price akan sampai sini dan kita akan entry untuk sell. So kita cari base di time frame H1. Base yang cantik M30. Base yang cantik adalah inilah. Ada base kecil saja di sini. Untuk top zone, oke. So ini adalah entry kita. Dan kita expect price akan sampai di area sini dan membuat penurunan. Kamu boleh saja expect price tembus, tapi lagi bagus kamu expect price sampai di RB buy saja, oke. Jadi sini kita entry. So saya akan letak sell limit sell limit. Letak sell limit sini. Stop loss kita di mana? Oh, ini entry kita dan ini adalah SL kita. Kita akan membuat entry sell limit. Dan jangan lupa mesti ada SL. Oke, mesti ada SL supaya kita punya account tidak burn ataupun tidak MC. Dan TP kita boleh expect price sampai di area sini, boleh ambil 45 pips, boleh. Sangat senang untuk mau ambil 45 pips. Tapi pastikan lot besar lah. Kita boleh expect price di sini ya. Kita look to the left, kita punya panduan untuk membuat TP, dan kita boleh letak TP kita di area sini. Kita boleh juga letak TP di bawah sini. Begitu untuk USD JPY, kita akan screenshot balik. GBP JPY kita akan masuk di time frame H1. So GBP JPY kita sudah profit lah, kita start daripada sini dan price sudah mengambil order kita di area sini dan kita sudah profit lah. Kita profit. Stop loss kita mestilah di bawah area sini kan, tidak kenal lah, jadi kita sudah profit jauh kan, 128 begitu. Kita tunggu price akan membreak kita punya lower high area sini. Tunggu price membreak nih, baru kita akan entry buy ya. Kita akan entry buy selepas price membreak. Maksudnya kita akan bukan buy limit kita akan buy stop. So, kalau price sudah membreak begini, kita akan entry buy stop. Follow price di area sini. Apabila price tembus dan apabila price sudah tembus membreak kita punya kita punya lower high dan akhirnya price naik dan mengambil trigger kita buy dan akhirnya kita sudah profit. Saya expect price akan sampai di mana? Di sini adalah QML kita. Di sini adalah MPL kita. So di mana price akan ambil? So lebih bagus kita akan ambil di area sini daripada shadow nih ke body sini. Jadi kalau saya entry ya, secara personal saya akan entry di area sini. So saya akan entry sell limit. Kita akan entry sell limit di sini. Dan saya akan entry juga sell limit di sini. Bergantung dengan candlestick. SL kita
mestilah di atas head. Walau macam mana tinggi pun head tuh kita punya TP SL kita mestilah di atas head. Oke, untuk take profit sekiranya kita punya price sudah trigger di sini, punya dua nih lah. Oke, untuk take profit kita boleh expect price sampai di low high kita sebelumnya ataupun di area buy stop kita. Oke, ini adalah TP kita. Dan TP untuk buy stop, di mana TP untuk buy stop kita? Buy stop di sini kan? Oke, untuk TP untuk buy stop di mana? TP untuk buy stop kita boleh expect price akan sampai di area sini saja. Di tengah-tengah ini pun boleh, di bawah sini. Jangan expect di atas lah, kita boleh expect price sampai di sini saja. Oke. Jadi ini adalah TP untuk buy stop kita. Dan di area sini TP untuk SL adalah di sini. Jadi, seperti biasa kita akan screenshot dulu. HP yang terakhir kita akan saya akan analisis adalah NZDJPY. NZDJPY ya. NZDJPY kita boleh expect price akan sampai di sini. Area sini membreak ya. Dan price membreak di area sini seperti biasa sama saja dengan kita punya GBP JPY. Jadi untuk NZDJPY kita just ambil shadow sajalah, oke? Kita boleh follow price apabila level entry telah di break. Kita boleh letak buy stop lah. Kita boleh letak buy stop di area sini. Sekiranya price sekarang price agresif, sekiranya price tembus dan membreak kita punya level entry, kita akan follow price naik. Price pasti akan naik. Price pasti akan naik. Price ada dua tempat, satu dan dua. So di area sini price akan stuck dan price membuat penurunan. Jadi kita boleh expect buy stop di sini dan kita boleh expect price akan sampai di area sini, dan sinilah TP kita. TP kedua di area sini. Oke, sangat-sangat lah. So TP kedua kita 70 lebih, 76, dan TP yang pertama 51 pips. Saya harap weekly analysis ini dapat membantu sedikit sebanyak trading kamu untuk minggu hadapan, dan kamu kena stay true dengan apa yang saya analisis lah. Samping itu kamu juga just filter untuk ilmu dan teknik yang kamu ada sendiri apabila kamu menonton ataupun mengambil ataupun mengikut analisis weekly analisis saya untuk minggu hadapan. Jadi di sini saya video untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video seterusnya. Daripada saya Bob Rompuman FX, sampai jumpa lagi. Bye bye.